Stellar Transformations, episode 173. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Empat orang telah melewati ujian kamar di lantai 3. Di antara mereka, Mengan peringkat 1, Ao Feng peringkat 2, dan Yu Liang peringkat 3. Perlu diketahui bahwa 3 orang teratas akan memasuki sebuah ruangan, lantai 9 hingga 7, sesuai dengan peringkat mereka. Sementara 4 orang lainnya masih berada di lantai 3, yaitu Fang Tian, Zhong Jue, Qin Yu dan Du Zongjun, yang belum mencoba tantangan ruangan. Siapa di antara ketujuh orang itu yang akan meraih kemenangan akhir? Terlalu sulit untuk memastikannya saat ini. Selanjutnya, Du Zongjun. Pemuda kurus berkulit hitam itu sekali lagi mengarahkan jarinya ke penantang lain. Du Zongjun merasa terpaku di tempatnya. Lalu buru-buru membungkuk kaku dan menjawab, "Baik, senior." Pada saat ini, pikiran Du Zongjun berputar seperti topan, roh darahku tidak dapat dibandingkan dengan roh naga sejati. Lagi pula aku bukanlah binatang super ilahi dan tidak memiliki senjata ilahi kelas rendah. Kamar mana yang harus aku pilih? Dia sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Jika dia memilih ruangan tingkat tinggi maka dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya yang kecil. Jika dia memilih ruangan tingkat rendah maka kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan satu pun benda suci. Bajingan, pertaruhkan saja nyawaku kalau begitu. Matanya memerah dan jejak cahaya merah darah memancar dari dalamnya. Lalu, tak lama kemudian, ia memasuki ruangan ke-6. Di ruangan ke-6, ia harus menghadapi satu gelombang kekuatan maksimum dari roh pedang Dewa Pedang Emas level 6. Meskipun roh darahku dapat meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara waktu, setelah diambil, kemungkinan besar ia akan berada dalam kondisi haus darah dan kegilaan. Belum lagi, ia juga tidak memiliki benda ilahi kelas rendah. Jadi, menantang ruangan ke-6 sudah seperti mencari kematian. Saudara Qin Yu, katakanlah, apakah menurutmu Du Zongjun akan selamat? Tanya Zhong Jue. Qin Yu merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari kartu as terakhirnya. Jika itu sama kuatnya dengan roh naga sejati Fang Tian, maka ruangan ke-6 akan menjadi hal yang mudah baginya. Fang Tian, dengan roh naga sejati, situasi ini pasti sangat menguntungkan bagimu, kata Lan Feng sambil tersenyum pada Fang Tian. Baik, Fang Tian merenungkan pertanyaan Lan Feng yang asal-asalan. Ketika ia menggunakan roh naga sejati untuk mencoba merebut atlas 10.000 binatang, ia menghabiskan 20% energinya saat melawan aliansi 3 orang Mengan, dan 50% lagi untuk sepenuhnya menghancurkan aliansi tersebut. Namun, itu bukan akhir. Ketika ia hampir mendapatkan atlas, ia diserang oleh Lan Feng, yang membuatnya kehilangan 20% roh naga sejati untuk bertahan. Sekarang, Fang Tian hanya memiliki sekitar 10% roh naga sejati yang tersisa. Hanya 10%. Jika dia memiliki kekuatan 100%, maka ruangan ke-7 pun mudah, tetapi dengan hanya 10% dia bahkan tidak berani menantang ruangan ke-6. Ah, tiba-tiba, teriakan kesakitan dan haus darah terdengar dari kamar ke-6. Du Zongjun, apa yang terjadi? Qin Yu, Fang Tian, dan Zhong Jue melihat ke arah kamar ke-6. Bagian dalam ruangan ke-6. Saat Du Zongjun memasuki ruangan ke-6, ia langsung menyerap roh darahku. Energi tersebut menyelimuti seluruh tubuhnya dan menyebabkan seluruh energi spiritualnya meningkat pesat, sementara pupil matanya berubah menjadi merah darah. Harus tetap tenang, tetap tenang. Du Zongjun bergumam berulang-ulang, merasakan haus darah yang luar biasa menggelora di benaknya. Ia hanya bisa menekan kebutuhan naluriahnya. Sesaat kemudian, semburan energi roh pedang langsung menghantam Du Zongjun dari depan. Roh pedang yang ganas itu memicu naluri iblis darah dalam diri Du Zongjun untuk meledak, melepaskan energi tebal dan menyeramkan dalam jumlah besar yang memancarkan cahaya aneh. Dengan geraman kesakitan yang mengerikan, Du Zongjun melepaskan kemampuannya. Aliran cahaya merah darah bertabrakan dengan roh pedang yang datang. Dari dalam ruangan ke-6, Du Zongjun melangkah keluar. Tubuhnya tampak seperti balon kempes, layu seperti daun kering, tetapi masih mampu tersenyum hormat kepada pemuda berkulit hitam kurus itu.
Dia bahkan menggunakan sesuatu seperti roh darah Pu. Dalam hal peningkatan kekuatan roh, itu tidak sebanding dengan harta karun klan naga. Pemuda itu menghela napas, dan dengan lambaian sebaris kata muncul di dinding aula besar, alam iblis, Du Zongjun, level 5 selesai. Dan dengan lambaian, aliran cahaya turun ke Du Zongjun, menutupinya sepenuhnya. Du Zongjun telah mendapatkan 5 poin dan sekarang berada di peringkat 2. Yu Liang akan dikirim keluar dari alam Niyang. Pria itu menjelaskan dengan lembut. Du Zongjun dengan cepat menghilang dari lantai 3, sementara Qin Yu dan yang lainnya dapat mendengar gangguan dari lantai 4. Di lantai ketiga, hanya Zongjue, Fang Tian, Qin Yu dan Lan Feng yang tersisa. Namun hanya pikiran Fang Tian dan Zongjue yang diliputi oleh pikiran-pikiran yang rumit. Dari sudut pandang mereka, Qin Yu terlalu lemah sehingga bahkan menembus ruang pertama pun mustahil, apalagi ruang kedua. Sejak saat itu, peluang ruang pertama telah digunakan oleh penantang pertama, Huaiyan. Bahkan Zongjue kurang yakin dengan keberhasilan Qin Yu. Bagi mereka, satu-satunya pesaingnya adalah Mengan, Ao Feng dan Du Zongjun. Selanjutnya, Fan Tian, pria itu mengumumkan. Baik, senior. Fang Tian membungkuk dan buru-buru membuat keputusan sambil menyapu pandangannya ke seluruh ruangan yang tersedia, karena Mengan mendapat 6 poin. Du Zongjun mendapat 5 poin, maka itu berarti, aku juga harus mendapat 5 poin. Fang Tian melangkah menuju ruang kelima. Karena hanya tersisa 10% dari roh naga sejati, Fang Tian hanya percaya diri dengan ruangan kelima. Zongjue dan Qin Yu menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, pintunya terbuka lagi. Keluarlah Fang Tian dengan wajah pucat, yang tidak dapat menahan kegembiraan yang terpancar di wajahnya. Dia menyimpulkan bahwa Zongjue pasti akan gagal di ruangan kelima tanpa bahan abis pakai setara roh naga sejati. Bagaimana dengan Qin Yu? Dengan kekuatan tahap daceng, ruangan manapun pasti akan mati. Bagaimana dengan Lan Feng yang gigih? Fang Tian sama mudahnya. Lagi pula, ujian ini tidak didasarkan pada kekuatan, melainkan siapapun yang memperoleh poin tertinggi. Dengan lambaian tangan lain dari pria kurus berkulit hitam itu, klan naga, Fang Tian, level 5 selesai. Mengikuti isyarat tangannya, pria itu mengumumkan hasilnya. Fang Tian telah melewati level 5 dan sama dengan Du Zongjun. Namun, Fang Tian akan berada di level 3, karena Du Zongjun melewati ruangan ke-6 sementara Fang Tian, ruangan ke-5. Itu berarti, Ao Feng akan dipindahkan dari alam Niyang. Seberkas cahaya lain menyelimuti Fang Tian, dan dia pun tertelan ke lantai 4, sedangkan Ao Feng diusir dari alam Niyang. Di lantai 3, hanya Zongjue, Qin Yu, dan Lan Feng yang tersisa. Namun, kenyataannya, hanya Zongjue dan Qin yang menjadi penantang. Saat ini, peringkat terendah telah melewati level 5, dan hanya ada harta karun di 3 lantai, ke-9, ke-8, dan ke-7. Sesuai dengan lantainya, hanya akan ada 3 pemenang peringkat. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun apapun, Anda setidaknya harus melewati level 5 yang lebih tinggi, atau bahkan lebih tinggi lagi. Pria berkulit hitam kurus itu menyampaikan beberapa wawasan kepada para penantang yang tersisa. Sambil tersenyum, pria itu menatap Zongjue. Zongjue, sekarang giliranmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Baik, senior. Wajah Zongjue menunjukkan ekspresi tegas dan berjalan menuju ruangan ke-6. Senior Zong, Qin Yu terkejut dengan keputusannya. Yang pertama agak bungkuk, tetapi ia masih bisa berjalan dengan mantap ke ruangan ke-6. Qin Yu benar-benar tercengang. Qin Yu, pria kurus berkulit hitam itu tiba-tiba menoleh ke arah Qin Yu dan tersenyum riang. Perkenalkan, saya Wulan. Panggil saja saya Tuan Wu. Tak perlu khawatir, karena tak seorang pun bisa mendengar kami. Qin Yu menatap lelaki kurus berkulit hitam itu, bingung dan terkejut, lalu segera memberikan jawaban. Wulan, selama beberapa saat ini, Qin Yu telah memikirkan banyak hal. Namun, ia memiliki begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab di dalam dirinya, sehingga ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Wu, saya merasa Anda memiliki ketertarikan yang tak terjelaskan pada saya, padahal saya merasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bolehkah saya bertanya tentang ketertarikan ini? Haha, ya, aku sangat tertarik padamu. Sangat, sangat tertarik. Wulan berseri-seri gembira. Qin Yu, tahukah kau,
Aku sudah lama sekali tidak pulang. Tuan Wu bahkan menggunakan 3 kata, sangat berturut-turut untuk menekankan keinginannya. Wajahnya adalah makna kesepian yang sesungguhnya. Qin Yu mengangguk setuju, jadi, Tuan Wu terjebak di alam Niyang. Tidak bisakah kau pulang? Dari informasi yang ia kumpulkan, dan dari interogasi para binatang buas di dunia lapis pertama Atlas 10.000 binatang, alam ini telah berada di alam fana untuk waktu yang sangat lama. Dan, melihat pria kurus dan hitam ini, Wulan, yang dirantai di alam Niyang, pastilah itu benar. Oh, tidak juga. Wulan tertawa dan menggelengkan kepalanya, di alam Niyang ini. Tidak, bahkan belum lebih dari 100.000 tahun. Itu bukan waktu yang lama. Qin Yu terkejut, 100.000 tahun bukanlah waktu yang sangat lama. Aku sudah meninggalkan rumah selama berapa ratus kelipatan ribu tahun. 1000 kelipatan, atau 10.000 kelipatan. Hao, sudah lama sekali sampai aku sendiri tidak ingat. Wulan mendesah sambil mengenang tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ukuran waktu Wulan telah mengejutkan pikiran Qin Yu. Berapa 1000 kali 10.000, atau 10.000 kali 10.000 tahun? Berapa tahun itu? Ketika saya tinggal di rumah, saya mungkin sosok yang tidak penting, tetapi saya menikmati tinggal di sana. Suatu hari, karena alasan khusus, saya terpaksa meninggalkan rumah. Setelah serangkaian peristiwa sulit, saya bertemu Niyang. Wulan bercerita tentang kenangan masa lalunya, sementara Qin Yu mendengarkan dengan tenang. Wulan tersenyum lebar sesaat dan melanjutkan ceritanya. Lalu Niyang meninggal. Dia meninggal dengan begitu sia-sia, kematiannya sangat lucu. Ekspresi Wulan menunjukkan senyum tegang. Tuan Wu, mungkinkah Anda tidak terlalu dekat dengan Kaisar? Bahkan tidak ada sedikit pun persahabatan. Apakah Anda tidak merasa agak tidak nyaman mengetahui kematiannya? Tanya Qin Yu sopan. Persahabatan. Wulan tertawa kecil, mungkin sedikit. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kita tidak akur seperti teman? Tapi aku tidak bisa sepenuhnya merasa kehilangan untuknya, karena dengan kematiannya aku bisa pergi dengan mudah. Tapi hari ini, melihatmu membuatku sangat bahagia. Kurasa, selama bertahun-tahun ini, hari ini adalah hari paling bahagia yang kurasakan sepanjang hidupku. Mengapa begitu? Qin Yu bingung. Rahasia. Wulan tersenyum misterius pada Qin Yu, ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk mengetahuinya. Nanti kalau sudah waktunya, kau akan tahu. Tapi, ketika aku melihat benda itu, Wulan menunjuk Lan Feng, aku tahu satu hal, yaitu, aku, kemungkinan besar, bisa pulang ke kampung halamanku sekarang. Ketika Qin Yu mendengar Wulan menyebut Lan Feng sebagai benda, dia tahu bahwa Wulan telah mengetahui leluconnya dan bahwa Lan Feng hanyalah boneka. Oke, Qin Yu berhenti berspekulasi lagi. Jika kamu terus mengikuti latihan yang kamu pilih, suatu hari nanti kamu akan mengerti apa yang aku katakan hari ini dan tahu artinya. Wulan tertawa kecil. Qin Yu mengangguk. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak kamu pahami. Tuan Wu, penantang sebelumnya, Zhong Jue, apakah dia? Qin Yu sedikit khawatir, lagi pula, Zhong Jue dan dirinya sendiri adalah teman dekat. Dan, Zhong Jue juga mengenal Paman Lan. Wulan tertawa kecil, untuk memasuki ruangan ke-6 dengan kekuatannya saat ini, itu sama saja dengan merayu D. Ia hendak mengatakan, mencari kematian, tetapi terhenti di tengah kalimat. Ekspresinya juga membeku di tengah kalimat. Setelah beberapa saat, Wulan menarik napas tajam dan berbicara dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkin? Dia tercengang. Qin Yu, orang yang memberimu benda ini, apakah dia juga kenal Zhong Jue? Tanya Wulan. Maksudmu Paman Lan? Qin Yu mengangguk. Ya, Paman Lan memang mengenal Zhong Jue, tapi dia malah memberi Zhong Jue senjata. Pantas saja, kata Wulan dengan nada yang sebenarnya. Dari pintu ruang ke-6, Zhong Jue melangkah keluar. Wajahnya tidak terlalu buruk, hanya ada sedikit noda darah di sudut mulutnya. Matanya memancarkan semangat dan kegembiraan. Alih-alih berjalan menuju pria kurus berkulit hitam, Wulan, ia justru berjalan menuju Qin Yu, saudara Qin Yu. Jika Anda bertemu senior Lan lagi, sampaikan terima kasih saya kepadanya. Ini, Qin Yu terkejut. Namun, Qin Yu sudah berhipotesis tentang beberapa hal.
Zhong Jue bisa keluar hidup-hidup dan datang kepadanya untuk berterima kasih kepada Paman Lan, pasti berarti keselamatannya ada hubungannya dengan Paman Lan. Ia teringat senjata yang diberikan Paman Lan kepada Hou Fei dan Xiao Hei, tongkat hitam dan penusuk awan memancarkan energi aneh. Aku bisa menebak kalau pedang hitam pemberian Paman Lan kepada Zhong Jue juga punya energi aneh itu. Qin Yu merenung. Baris kata lain muncul di papan peringkat, Chaotic Astral Ocean, Zhong Jue, level 6 selesai. Wulan mengumumkan hasilnya, Zhong Jue telah melewati level 6 dan dengan ini ditempatkan di peringkat 2, sementara Fang Tian akan dikeluarkan dari alam Niyang. Aliran cahaya lain melesat ke arah Zhong Jue dan Fang Tian. Satu dipindahkan ke lantai 4 dan yang lainnya dikeluarkan dari alam Niyang. Saat Zhong Jue menghilang, senyuman lain muncul di wajah Wulan. Qin Yu, sekarang giliranmu. Kamar mana yang akan kau pilih? Dengan teknik perwujudan kehidupan eksternal itu, kukira harta karun di lantai 9 istana 9 surga ini akan menjadi milikmu, kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu menanggapi dengan senyumnya yang paling rendah hati. Bagaimanapun, Mengan menduduki peringkat pertama dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Saat dia ahli panggung daceng, ruangan manapun yang dipilihnya setidaknya akan memberikan 10 poin atau lebih. Tapi mari kita sedikit lebih rendah hati. Kamar ketujuh itu, Qin Yu tersenyum, sementara Lan Feng melayang ke arah Qin Yu dan menyatu dengan tubuhnya. Lalu Qin Yu memasuki ruangan ketujuh sendirian. Boneka abadi pedang emas level 9 versus roh pedang abadi emas level 7. Hasilnya, apa perlu ditanyakan lagi? Tak lama kemudian, Qin Yu keluar dari ruangan dengan senyum cerah dan langkahnya sedikit angkuh. Dengan ini, peringkat pertama selesai. Wulan masih merasa Qin Yu menang terlalu mudah, bahkan tersenyum lebar. Qin Yu, bersiaplah. Aku akan memindahkanmu, Mengan, dan Zhong Jue ke lantai harta karun ke-9, ke-8, dan ke-7, tergantung peringkatmu. Pada saat yang sama, baris kata lain muncul di papan peringkat, Mortal Plane, Qin Yu, level 16 selesai.